mereka gitu. Enggak, kadang juga kalau saya kayak sama Marcel gitu ngobrol, ternyata dia punya visi yang baik gitu. Dia, setiap orang kan pasti punya masa lalu, saya juga punya masa lalu yang ada masa lalu yang nggak baik, ada masa lalu kita yang baik, apapun itu kan semua jadi pembelajaran. Yang paling penting untuk kedepannya kita geser kiri. Geser kiri. Oke, ya. Ya, jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin kan memang kalau banyak juga kemarin habis haji kan waktu itu saya kan janji mau ngasih kabar. Dari kemarin banyak yang nanyain juga. Sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say apa yang nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Ini juga ada juga yang bilang katanya, wah Raffi ini kayaknya kalau untuk pilkada nih dibayar ini itu, sama sekali enggak. Saya tuh kadang pengen mau meluruskan itu juga. Saya benar-benar kalaupun untuk memilih siapa yang sosok itu ya saya pasti saya kenal, saya juga kenal baik yang memang hati nurani saya. Jadi saya nggak pernah juga tuh karena diiming-imingin uang dukung ini, sama sekali enggak. Jadi karena kemarin sebelum haji kan saya janji mau kasih tahu, karena ada beberapa waktu itu sama Mas Diko di daerah Jawa Tengah, juga ada foto di Jawa Barat. Ya kalau itu kan bentuk aspirasi aja dari masyarakat ya, saya sih senang-senang aja. Tapi untuk sekarang saya kayaknya bukan saya bilang nggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya kayaknya saya sekarang masih fokus untuk lebih tenang aja dulu, karena kayaknya juga masih panjang juga, masih sampai bulan Agustus kan pendaftaran dan lain-lain. Tapi yang pasti saya mendukung teman-teman memang punya visi misi dan niat baik untuk mengabdikan dirinya kepada daerahnya ataupun kepada masyarakat. Ya seperti yang teman-teman tahu kan, yang lagi ramai diperbincangkan ada Marcel, ada juga ipar saya sendiri, JJ untuk calon bupati di Bandung Barat. Nah kebetulan saya juga asli Bandung Barat, ya pasti saya dukung. Teman aja saya dukung, apalagi keluarga pasti saya akan dukung. Apalagi saya tahu JJ itu baik, karena dulu itu bukan dulu ya, kemarin saya tuh nawarin ke JJ, udah J, lu jadi komisarisnya gua aja deh di Rans gitu, udah santai aja, gajinya mah aman, oke. Nggak mau, JJ-nya mau nggak, gua lebih mau mengabdikan diri ke masyarakat, mau mengindahkan keinginan almarhum bapaknya. Jadi saya tahu juga JJ orangnya tahulah sabar, dia masya Allah baik banget, dan saya juga tahu dia punya niat yang baik. Dan juga buat Marcel juga, ya saya dukung dia, dua-duanya saya dukung pakai hati. Jadi setiap kali saya dukung orang, saya selalu pakai hati gitu, bukan karena saya dibayar mereka gitu. Enggak, kadang juga kalau saya kayak sama Marcel gitu ngobrol, ternyata dia punya visi yang baik gitu. Dia, setiap orang kan pasti punya masa lalu, saya juga punya masa lalu yang ada masa lalu yang nggak baik, ada masa lalu kita yang baik, apapun itu kan semua jadi pembelajaran. Yang paling penting untuk kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Itu aja. Dan saya lihat dari sosoknya mereka berdua ini, Marcel mencalonkan diri jadi wakil wali kota Tangsel, ya saya tahu dia punya yang baik, saya bisa mendoakan dia. Buat DJ juga, DJ ya memang dia ipar saya, bukan nepotisme, bukan apa, tapi ya teman aja saya dukung, keluarga. Tapi ya itu saya pengen mematahkan, ada yang bilang, wah si Raffi ini apa sih jadi endorse politik? Enggak, saya dukung emang yang hati nurani saya mau dukung. Itu sih. Mungkin dari Marcel atau dari JJ atau dari teman-teman mau nanya sih. Mas Raffi. Oh Haji. Sorry Bob. Haji. PKB mengusulkan Das Raffi berpasangan dengan Bobi itu di film
Gimana Vi komentarnya Vi? Ya sepertinya sih gini, kalau politik itu kan dinamis banget ya. Kemarin aku dipasangkan sama ini wacana, ada pembahasan Nagita juga, ya semuanya dinamis aja sih. Kalau mungkin diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya, ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi. Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini kita pun masih ya berdoa yang terbaik. Tapi udah komunikasi ke PKB itu? PKB sejauh ini apa seperti apa? Kalau komunikasi sama aku tuh karena mungkin kemarin aku memang mendukung, waktu capres itu kan aku mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah dari situ tuh aku tuh tidak berpartai, sendiri tidak berpartai, Nagita tidak berpartai, tapi kita jadi punya jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di partai. Kemarin waktu aku berangkat haji sama Nagita, kita ketemu sama petingginya PKB, kita ketemu sama petingginya Gerindra, kita ketemu juga sama petingginya PAN juga, ketemu juga sama petinggi banyak banget. Ya kita ngobrol banyak yang kita obrolin, tapi yang namanya politik itu jangankan 1 atau 2 bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, 1 menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi ya kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini ya masih tenang-tenang. Tapi sejauh ini Mbak Gini tertarik nggak untuk ikut kontestasi politik? Kayaknya harus dia ngomong sendiri sih. Jadi pasti buat Nagita, dia juga kaget-kaget juga. Lebih aku sama Nagita memang lebih aku yang aktif, ketemu sama teman-teman partai, membuka silaturahmi. Kalau Nagita kan masih belum, tapi ya aku nggak tahu juga. Tapi kalau masalah Nagita kayaknya ditanya sama dia langsung, tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya, masak-masak. Tapi biar nanti kalau ketemu dia kita tanya sama dia. Marcel menghadapi komentar negatif dari teman-teman gimana, termasuk dari teman-teman komika sendiri? Siap Mas Rafi. Abangku. Ya memang Apa pertanyaannya? Iya, menghadapi komentar negatif. Komentar negatif dari teman-teman. Mas Marcel. satu. Ya itu tadi pertanyaannya. Dipasangkan dengan Ariza Patria, di mana Pak Ariza ini kan udah berpengalaman di politik gitu. Sementara Mas Marcel kan baru mau terjun ke dunia politik. Menanggapi komentar dari netizen terkait dengan jomplangnya 2 kandidat ini bagaimana? Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu. Maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Ariza Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar. Karena memang beliau kan memang udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Jadi itu jadi pendamping saya. Upaya apa yang akan dilakukan? Upayanya adalah dia tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga, tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gua ya bisa dibilang gua nggak mau kayak gitu lah. Gua nggak mau kayak nyamuk lah gitu, mati karena tepuk tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa buat gua jadi lebih bangkit lagi dan bisa membangun diri gua jadi lebih baik. Marcel, kalau dikatakan bahwa sendiri kan menuai pro dan kontra, Marcel. Seperti misalnya dari public figure juga. Iya. Kita sebut kakak kita Kaniki yang menyebut Marcel tuh belakang kemarin-kemarin begini. Kamu membenarkan atau gimana, Marcel? Saya justru terima kasih lah gitu, bukan cuma Kaniki, saya terima kasih juga untuk Mas Panji yang bisa dibilang senior saya di stand up gitu. Kritikan itu bisa membuat saya jadi lebih baik dan jadi tamparan gitu, dan saya mengakui itu bahwa memang saya memiliki masa lalu yang buruk
dan tidak semua orang yang hidup ya kita pasti punya pilihan yang salah gitu. Tapi dari pilihan itu kalau kata Jack Ma semua. Jadi Jack Ma tuh pernah bilang bahwa ketika kita di umur 25 sampai 30 memang kita harus memiliki banyak kesalahan karena dari kesalahan itu kita belajar. Dan kalau kata Bill Gates, iya, ketika kita terlahir miskin tapi itu bukan kesalahan kita, tapi ketika kita sudah dewasa dan mungkin di ambang kematian, mungkin kalau kita tetap miskin itu baru salah kita. Jadi itu yang membuat diri gue bisa jadi bensin, gue bisa bilang bahwa memang ya setiap orang pasti bisa akan jatuh, tapi bagaimana cara kita bisa bangkit, dan saya bisa bangkit dari hal gitu. Itu kritikan saya yang bisa membuat saya lebih bangkit. Cara meyakinkan orang masuk ke dunia politik? Sebenarnya saya sudah lama sebenarnya, tapi tidak semua kita bisa ceritakan gitu kan. Saya sudah lama digabung di sayap Partai Gerindra di Satria, dan itu udah saya mulai dari tahun 2018. Udah lama ya? Udah lama bosku, tapi tidak saya ceritakan gitu. Sama seperti saya punya anak lah, saya tidak ceritakan itu, tiba-tiba punya anak gitu. Dan itu yang memang akhirnya ya waktu aja yang menjawab gitu. Jadi bisa dibilang sedikit banyak saya sudah belajar tentang politik ini, dan saya siap untuk menjadi wakil wali kota nanti, meskipun hari ini masih calon gitu kan. Tapi yang saya buktikan, banyak yang bilang ini adalah bercandaan dan sebagainya, tapi saya bisa membuktikan saya bisa berdiri di titik sekarang, keluar dari kemiskinan karena bercandaan. Jadi itu yang bisa saya. Cara meyakinkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Cara meyakinkannya adalah ya saya adalah mungkin satu-satunya orang mungkin yang berani untuk masuk ke kontestasi ini gitu, dengan keadaan yang ya orang yang susah mungkin, dan memang keadaan yang masa lalu yang buruk, dan keadaan ekonomi yang tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi saya membuktikan bahwa semua orang-orang dalam hidup gitu, apapun keadaannya, apapun bisa dibilang latar belakang sekolahnya, yang saya punya adalah loyalitas dan juga kejujuran. Dan dari semua omongan itu tidak ada satupun yang bilang bahwa saya pernah mengambil hak orang lain. Jadi yang saya bakal bilang adalah tidak akan saya pernah mungkin sepeser pun untuk mengambil APBD teman-teman. Jadi itu yang saya jaga mungkin. Tidak mungkin saya saya. mau tanya dong, respon dari Jason ketika mau nyalonkan diri jadi Tangsel atau Kota Tangsel seperti apa? Ya khawatir sebenarnya, karena memang ini kolam yang baru, dan memang bisa dibilang ini hal yang baru buat saya, dan dia takut bahwa saya akan melakukan hal-hal yang mungkin ya bisa bikin saya lebih stres lagi dan sebagainya. Tapi akhirnya istri saya mendukung, karena memang ya seperti orang banyak bilang ya, Haji Raffi dan juga Kang Dede, iya. Jadi memang kita memang punya banyak masalah di luar, tapi untuk datang ke rumah itu adalah pulang buat saya gitu. Jadi akhirnya istri saya tetap mendukung saya sekarang. Gimana meyakinkan Jason supaya Marcel ini bisa bertarung di pilkada gitu? Itu ranah keluarga sebenarnya, tapi sebenarnya saya bisa ceritakan bahwa saya ceritain bahwa memang ini yang akan aku lakuin sayang, ini yang akan aku tata, dan ini akan aku rubah dari kesalahan aku yang lain. Dan akhirnya istriku percaya dan mendukung saya. Kak JJ seperti apa, Kak JJ? Kamu masuk Silakan, politik Mas. tapi dibantu sama Arafi dan sebagainya. Kamu gimana sih dengan stigma seperti itu? Kalau dibantu sama keluarga itu wajar ya, namanya keluarga. Apalagi Raffi bisa memberikan dampak positif, terbukti dari semua kerjaan yang dia kerjakan selalu berhasil ya. Ini sebuah bentuk dukungan dari keluarganya sih, saya melihatnya. Kayaknya sah-sah aja sih, teman aja gue dukung, apalagi keluarga. Iya.